Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar teman-teman beritabaru.co, teman-teman semuanya yang telah bergabung pada diskusi malam hari ini. Perkenalkan, saya Novita Kristiani Linda Ropas, moderator pada acara Millennial Talk malam ini dengan mengangkat tema kemandirian desa mungkinkah. Nah, telah hadir bersama kita kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya sesuai dengan bidangnya dan keahliannya masing-masing. Beliau yakni ada Mas Muhammad Ashari dari Korprov P3MD Jatim dan Mas Alvin Mustikawan dari Kampus Desa Indonesia. Dan kita akan sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Ari dan Mas Alvin. Halo, kita ke Mas Ari dulu. Halo, selamat malam Mas Ari. Malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kita berbicara tentang kemandirian desa, ya Mas Arya. Beliau ini adalah Korprov P3MD Jatim. P3MD Jatim ini mungkin bagi teman-teman yang masih belum mengetahui, masih awam, yaitu program pembangunan dan pemberdayaan. Beliau ini adalah koordinator pendamping desa Jawa Timur. Gitu. Terima kasih Mas Ari. Tetap stay tune bersama kita. Nanti kita akan ngobrol banyak hal mengenai tentang kemandirian desa. Dan kita sapa ke Mas Alvin nih dari Kampus Indonesia, keren banget. Kampus Desa Indonesia, keren sekali. Selamat malam Mas Alvin. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, Mas Alvin Mustikawan ini dari Kampus Desa Indonesia dan saat ini stay di Malang ya Mas Alvin ya? Ya, betul. Luar biasa sekali. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol Mas Alvin tentang kemandirian desa. Oke, baiklah, mari kita mulai dialog mengenai tentang kemandirian desa, karena kemandirian desa ini sangat penting sekali ya. Kemandirian desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui potensi SDA maupun SDM. Jadi harus dikelola dengan betul-betul baik nih ya, karena bisa menggerakkan ekonomi negara. Pengelolaan BUMDes yang baik tentunya bisa menggerakkan perekonomian negara. Kita akan ngobrol lebih lanjut pada pakarnya yang udah stay di sini bersama kita semua. Kita ke Korprov P3MD Jatim dulu, ke Mas Muhammad Ashari. Halo. Siap. Halo. Oke, Mas Ari, kita pengen nanya nih, Mas Ari, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Oke. Oke, sebetulnya ini Mas, apa sih kriteria atau instrumen gitu ya yang harus dimiliki sebuah desa untuk disebut sebagai desa yang mandiri? Apakah sejauh ini yang sudah ada desa itu sudah mandiri, Mas? Apakah sejauh ini sudah ada desa yang mandiri maksudnya? Terima kasih Mbak Novi, Mas Alvin, Mas Sola, dan seluruh tim yang ada di Berita Baru. Serta teman-teman semuanya yang mungkin ngikutin para pendamping desa se-Jawa Timur, selamat malam. Saya doakan semua sehat semua ya, terus kuat, terus maju, jangan patah semangat. Meski posisi masih pandemi yang belum dinyatakan berakhir. Teman-teman sekalian, pertanyaan Mbak Novita itu menarik ya, karena keberhasilan kita sebetulnya membuat desa mandiri. Tapi apa desa sudah mandiri? Judulnya belum menarik. Apakah desa mandiri? Bisa. Desa sangat mungkin dan harus mandiri. Karena sekarang desa sudah mengalami perubahan yang cukup drastis. Sejak ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bahwa desa tidak lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek. Dulu, desa ya objek, ada dana, kemudian hanya diberikan pembangunan, tapi tanpa mereka kemudian mengusulkan. Nah, kemudian sejak berlakunya undang-undang itu, maka desa ada dua sifat yang melekat pada desa sekarang, yaitu subsidiaritas sama rekognisi. Maknanya bahwa desa punya kemampuan secara mandiri untuk mengelola sekaligus mendayagunakan dirinya menjadi desa yang utuh, desa yang diakui secara adat istiadat maupun desa yang mandiri secara ekonomi maupun secara sosial. Lalu di mana letak kemandirian itu? Apakah ada instrumen yang dimaksud dengan mandiri itu? Desa yang dimaksud dengan mandiri banyak hal.
Salah satunya adalah tercukupinya hak dasar. Jadi hak dasar masyarakat desa ini harus terpenuhi. Misalnya soal pendidikan. Kemudian selain pendidikan, ada namanya kebutuhan ekonomi yang harus lebih tercukupi. Kemudian relatif juga dekat di dalam area desa, dan saat ini Jawa Timur ada kurang lebih 697 yang dinamakan desa mandiri dari 7.724 desa. Besar sekali Jawa Timur karena 7.000 loh. Lebih, bahkan 7.724 itu besar sekali. Terbesar kedua setelah Jawa Tengah. Selisihnya cuman ya 300-an. Jawa Tengah itu besar tapi masih memungkinkan kita menjadi yang lebih baik karena Jawa Timur secara IDM, indeks desa membangun, lebih tinggi daripada Jawa Timur. Makanya saya bangga, saya terima kasih para pendamping yang telah bisa tanda kutip memprovokasi, memotivasi desa agar lebih mandiri lagi. Itu Mbak. Sementara. Oke, terima kasih Mas Ari ya, luar biasa sekali. Dan ternyata banyak sekali ya dari pendamping-pendamping desa yang telah bergabung di live pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, teman-teman terima kasih sudah bergabung. Dan tadi sudah dijelaskan pula bahwa desa itu harus mandiri secara pendidikan, ekonomi, dan pada saat ini tadi angkanya di 7.000 ya Mas Ari ya, dari 7.000 itu ada 697 desa mandiri gitu ya Mas Ari ya? Hampir 700. Hampir 700 ya, berarti hampir mendekati 700. Nanti kita akan bahas lebih jauh Mas Ari ya. Tapi ini ada pertanyaan Mas Ari, lalu apa saja sih menurut Mas Ari itu yang masih menjadi problem ya, dan tantangan yang masih dimiliki desa-desa di Indonesia ini untuk dapat menjadi mandiri gitu ya. Tantangannya apa nih Mas Ari, problemnya? Masih banyak problem dan tantangan yang dimiliki desa-desa di Indonesia untuk dapat menjadi desa mandiri. Ya, tantangan yang tidak bisa dihindari itu adalah soal geografis. Jadi Jawa Timur itu masih ada loh pulau. Nah, pulau di Gresik itu ada Pulau Bawean, ada di Madura ada Pulau Kangean, ada namanya Pulau Sapudi, banyak sekali. Dan ini yang letak-letak itu secara lautan ya. Kalau di pegunungan, di Pacitan sana banyak gunung-gunung, dan itu kadang sinyal nggak ada loh, bayangan. Kita bersyukur kita bisa ngikutin Zoom ini, di beberapa desa di Jawa Timur masih ada yang nggak ada sinyal, itu masih ada. Nah ini kan menjadi problem, tantangan sendiri ketika kita mau memajukan secara cepat. Oleh karenanya ini menjadi PR kita bersama bahwa sesungguhnya desa bisa maju karena kehambat soal transportasi. Dan hari ini alhamdulillah kita semua masih bisa kok ke kota, lalu akses internet. Itulah yang kemudian bisa, tantangan itu sedikit demi sedikit bisa teratasi. Tapi kalau sudah geografis ini susah karena gunung. Mau gimana, masa mau diratakan kan nggak mungkin. Tapi saya yakin bahwa dengan akses yang sedemikian rupa, ada internet yang sudah masuk desa, ini sangat membantu peran-peran kita untuk memajukan desa. Oke, jadi banyak sekali ya Mas tantangannya, mulai dari keadaan yang masih banyak pulaunya, geografis, dan juga akses internet yang masih belum nyampe ke pelosok-pelosok gitu ya Mas ya? Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Ari tentunya, tapi saya pengen beralih dulu ke Mas Alvin Mustikawan. Beliau ini dari Kampus Desa Indonesia, luar biasa sekali. Mas Alvin masih stay bersama kami ya? Oke, halo Mas Alvin. Ya, halo ya. Oke. Oke Mas Alvin, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya, apa yang menginspirasi Mas Alvin dalam mendirikan kampus desa di Indonesia ini, dan apa yang menjadi tujuan atau target dari didirikannya kampus desa ini Mas Alvin? Terima kasih Mbak Novita. Salam kenal Mas Ari dan para pemirsa yang ada dan mengikuti live ini melalui channel YouTube beritabaru.co. Saya bersama teman-teman, jadi
Sebenarnya di kampus desa ada beberapa pegiat yang terlibat di sana. Jadi kampus desa baru lahir tahun 2016, baru berusia 5 tahun, masih sangat muda, dan kami berupaya untuk bisa terus bisa belajar di sini. Latar belakang kami kan rata-rata orang desa, jadi saya orang desa pelosok 20 kilo rumah saya dari kota Jombang. Teman-teman yang lain juga rata-rata dari desa. Akhirnya kami sering ngobrol, ngopi, bertukar cerita bahwa masing-masing desa kami berasal itu ternyata memiliki beberapa nilai-nilai, beberapa value yang itu memang bisa kita jadikan untuk belajar bersama. Kami berupaya untuk mengakomodir, menggali itu semuanya untuk bisa kita pelajari bareng-bareng. Pada intinya kampus desa itu ya tempat kami untuk belajar lah, untuk belajar bersama, dan yang kami jadikan sumber belajar adalah desa-desa yang ada di Indonesia ini. Dan itu sementara. Oke, luar biasa sekali, Mas. Semangatnya luar biasa sekali. Mas Ari, lalu sampai sekarang apa saja program yang digagas Kampus Desa Indonesia ini dalam rangka mendukung kemandirian desa, Mas Alvin? Ya, Kampus Desa itu memiliki visi bahwa kita ingin menumbuhkan desa mandiri dengan ilmu pengetahuan. Karena ya kami kebetulan basic kami di Malang dan rata-rata kami itu latar belakang santri, jadi ingat dulu pesan guru-guru kami yaitu kita man aroda dunya fa'alai bil ilmi, man aradal akhirat fa'alai bil ilmi. Jadi kita ketika ingin dunia ya dengan ilmu, akhirat ilmu, ingin dua-duanya ya dengan ilmu pula. Jadi kami menganggap bahwa salah satu cara untuk bisa menumbuhkan desa mandiri ya dengan menumbuhkan ilmu pengetahuan yang ada di sana. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di desa kita ulik, kita aktifasi untuk kita pelajari bersama, karena transformasi manusia dulu dan sekarang salah satunya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang perlu kita rawat, kita kita gali dan perlu kita kembangkan, kita semai dan dan lain sebagainya. Itu, Mbak. Oke, jadi semangat sekali untuk mengedukasi ya, Mas ya, didasari dengan ilmu pengetahuan. Oke, kami yang belajar, Mbak. Kami yang belajar. Malah justru kita yang belajar bersama-sama lah. Kalau ada istilah pemberdayaan, kami masih jauh dari pemberdayaan. Ya, kami yang menemani, kita belajar bareng-bareng dengan para pegiat-pegiat yang ada di desa, termasuk di dalamnya di sini mungkin dari para pendamping desa. Ya, ini salah satunya dari pendamping desa koordinator Malang itu Mas Win, itu biasanya kami terus ngobrol, berdiskusi ya sama-sama bagaimana kita mengoptimalkan bagaimana kita bisa belajar di desa bareng-bareng gitu. Oke, jadi bergerak lah ya, bergerak gitu. Jadi intinya saling kolaborasi dari berbagai stakeholder ya. Iya. Oke, baik Mas Alvin, ini pertanyaannya masih sama dengan Mas Ari tadi ya, karena topik kita malam ini kan mengenai desa mandiri ya, sebagai bagian dari Kampus Desa Indonesia. Apa saja menurut Mas Alvin itu yang masih menjadi problem dan tantangan bagi desa-desa di Indonesia ini untuk dapat bisa menjadi mandiri? Oh begini, kemandirian itu kan capaian. Mandiri itu adalah capaian, dan mungkin kalau kami rasakan, kami lihat bahwa sebenarnya dalam tanda kutip desa-desa di Indonesia sudah memiliki sebuah mekanisme autentik yang itu bisa membuat mereka mandiri dalam tanda kutip. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada pergeseran-pergeseran, sehingga pergeseran-pergeseran itu membuat desa menjadi sangat tergantung dan tidak mandiri lagi begitu. Karena apa? Kecepatan teknologi sudah sedemikian pesat, informasi sedemikian pesat, pendidikan dan lain sebagainya. Artinya gap itu sedemikian jauh, sehingga kami menganggap yang bisa mendekatkan gap itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi awareness terkait dengan apa yang terjadi di luar,
untuk dibawa ke desa dan apa yang ada di desa untuk bisa dibawa untuk dijadikan value-value dalam pengembangan teknologi, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, itu yang perlu kita dekatkan. Jadi terkait dengan itu semuanya, bahwa untuk menuju kemandirian desa, ya kami meyakini bahwa pada saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana ada distribusi informasi yang benar-benar akurat, pendidikan, karena dalam tanda kutip ilmu pengetahuan juga harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat desa dalam hal ini, sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena masing-masing desa memiliki kebutuhan. Tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Ari dengan adanya regulasi tahun 2016 itu, bagaimana desa sekarang menjadi sebuah subjek, tidak menjadi objek lagi. Artinya bahwa untuk mengaktifasi yang kita butuh aktor-aktor yang ada di desa, yang aktor-aktor tersebut yang saya yakin memiliki power dan lebih engagement-nya, ya, keterikatannya itu lebih daripada orang luar yang masuk ke desa untuk bisa melakukan sesuatu, itu jauh lebih erat dan saya kira lebih efektif kira-kira. Nah, mengulik agen-agen yang ada di desa-desa itu, ya salah satunya adalah bagaimana kita berdiskusi untuk bareng-bareng mengkonstruk sebuah konsepsi bagaimana kemandirian desa yang semestinya. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jadi mandiri itu adalah sebuah capaian ya Mas ya, sebuah proses gitu ya. Harus ada distribusi informasi dan pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Masing-masing desa memiliki sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa ya Mas ya, karena masing-masing desa memiliki keunikannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih jawabannya Mas Alvin. Masih stay bersama kami ya Mas, nanti kita akan ngobrol lagi. Saya ingin beralih dulu nih, ngobrol lagi sama Mas Ari. Ya. Oke, tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh penonton atau pemirsa di sini, baik dari teman-teman pendamping desa, baik teman-teman dari beritabaru.co dan mungkin teman-teman dari kampus desa juga, silahkan yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kami persilahkan untuk menulis di kolom chat, bisa di YouTube atau di kanal Facebook atau di kolom yang sudah tersedia. Nanti pertanyaan terpilih ya setelah sesi dialog akan dibacakan oleh admin gitu ya. Nanti jadi teman-teman sangat berkesempatan sekali nih untuk berdialog dengan Mas Ari dan juga sekaligus Mas Alvin, mumpung beliau-beliau ini menyempatkan waktunya ya, mumpung ada sesi tanya jawab, monggo silahkan untuk dimaksimalkan. Oke, kembali lagi ke Mas Ari. Mas Ari, apa saja peran pendamping desa untuk mewujudkan kemandirian desa, Mas? Mengingat Kemendes PDTT terus menghimbau ya dana desa atau DD itu tidak untuk elit desa aja, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini bagaimana nih menurut Mas Ari? Ya. Peran pendamping desa itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021. Banyak di situ memfasilitasi, termasuk kemudian membina. Nah, yang saya garis bawahi adalah bahwa pendamping tidak hanya menjadi fasilitator, tapi menjadi agen perubahan, agen mindset para kepala desa dan warga desa untuk lebih mandiri. Karena lama, sejak Orde Baru loh kita menjadi objek, dan hari ini jadi subjek. Subjek itu kan pelaku, maka pelaku harus di-set, dirubah mindsetnya, daya pikirnya. Kita ini udah dapat duit, lalu duit pakai apa? Nah, kalau nggak dipakai membangun desa, kalau nggak dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, ya bahasa Jawanya ini muspro. Ini sangat kemudian tidak manfaat. Nah, marilah bersama-sama dengan dana desa ini apapun ya bisa dipakai. Bahkan di mana-mana Pak Menteri kita, Pak Halim Iskandar, ini orangnya baik sekali dan pikirannya, visinya luar biasa. Beliau menyatakan dana desa boleh dipakai apapun, kecuali yang tidak boleh. Misalnya, nggak boleh dilarang ya, mentang-mentang punya dana desa lalu buat pabrik narkoba, kan nggak mungkin. Nah, ini kan nggak mungkin. Nanti bahwa pendamping desa sangat berperan untuk merubah mindset itu dan menjelaskan kepada kepala desa dan warga desa bahwa dana desa ini bisa dipergunakan apapun. Nah, semua itu berangkat dari namanya musyawarah. Tidak boleh kepala desa mentang-mentang
kepala desa lalu seenaknya memakai, nggak boleh. Semua sudah diatur dan pendamping mempunyai tempat yang mulia sebenarnya untuk merubah mindset para kepala desa yang objek menjadi subjek. Dan ini memang luar biasa kalau seandainya kita bisa mengabdikan diri untuk membangun desa sebagai desa yang mandiri. Itu Mbak Novita. Oke, luar biasa sekali. Boleh dipakai apapun kecuali yang tidak boleh, singkat sekali ya, tapi mendefinisikan semuanya. Oke, Mas Ari, kemudian mengenai dana desa, sudah sejauh mana Mas efektivitasnya alokasi dana desanya untuk kemandirian desa tersebut, Mas? Ya, sekarang di awal-awal ya, saya cerita di awal-awal 2015, 2016, 17 masih amburadul. Jadi banyak sekali yang kebingungan karena memang aturannya masih ya namanya orang baru. Baru itu kan pasti agak bingung lalu dipakai apa, apalagi sejak Orde Lama, Orde Baru masih jadi objek. Pokoknya desa ini dibangun. Nah, sekarang kan enggak. Disuruh menginisiasi sendiri, merapat-rapat sendiri, dipakai-pakai sendiri. Nah, memang efektif sih sebetulnya dana desa untuk memajukan karena kita punya tolok ukur. Ada aturan bahwa 60% dari dana desa, katakan dana desa itu 1 tahunnya 1 miliar. Jadi yang 600 juta itu untuk infrastruktur, yang 40% untuk peningkatan kapasitas, baik perangkat, warga desa maupun kepala desa. Nah, hari ini cukup maksimal ya peran-peran itu semua karena udah 5 tahun mereka berjalan. Saya meyakini bahwa kalau dana desa ini terus-menerus dijadikan sebagai senjata untuk memajukan desa, saya kira ini momentum yang cukup bagus, cukup luar biasa bahwa Indonesia akan semakin maju. Dari mana? Dari desa. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali Mas Ari, dan juga Mas Alvin. Nanti kita juga akan ngobrol sama Mas Alvin, dan saya mengingatkan kepada teman-teman yang sedang menonton pada saat ini, luar biasa ramai sekali, banyak sekali yang menonton dan absen teman-teman. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu-satu, tapi teman-teman sangat berkesempatan sekali untuk menuliskan di kolom chat yang sudah tersedia pertanyaan teman-teman, mumpung teman-teman bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kami pada saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Mas Ari, masih mengenai dana desa ini ya, karena menarik sekali Mas mengenai dana desa ini. Menurut Mas Ari itu apa saja sih Mas tantangan yang selama ini dihadapi Mas dalam mengelola dana desa agar pemanfaatannya itu tepat sasaran? Tantangan yang paling yang paling membuat kita itu agak sedikit kerepotan ya, itu karena mindset. Sekali lagi mindset. Jadi mindset kepala desa ini kadang masih menganggap bahwa dana desa itu ya dana hibah, dana bantuan yang sekenanya bisa digunakan. Ini ibarat apa ya? Ibarat ya tiba-tiba dikasih duit 1 miliar 800 juta, itu kan bingung kalau nggak bisa mengelola. Ingat Mbak Novita, orang kaya itu butuh belajar. Orang pegang uang butuh belajar. Kalau nggak belajar, bisa habis itu uang. Ya. Jadi kalau kaya itu harus butuh belajar, kalau orang miskin butuh banyak sabar. Jadi kalau orang pegang duit harus belajar, kalau enggak bisa tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dana desa ini sudah diatur. Tantangannya apa? Merubah mindset. Sekali lagi memang yang paling berat mindset. Tantangan yang teman-teman juga ini kaitan dengan kapasitas. Karena kapasitas juga tidak bisa membalikkan telapak tangan langsung jadi enggak, tapi perlahan kita harus meyakinkan kepala desa, meyakinkan BPD, meyakinkan warga desa bahwa ini loh ada dana yang bisa digunakan untuk BUMDes bisa, untuk pemberdayaan masyarakat bisa, untuk bahkan yang ibu-ibu bisa pelatihan buat keripik misalnya, buat piker, apapun bisa kok, boleh. Apapun boleh. Oke, terima kasih Mas Ari. Ini ada pertanyaan sekali lagi ya Mas ya terkait dana desa. Nanti kita akan move ke pertanyaan mengenai sesi lainnya gitu ya. Tapi ini masih di Mas Ari nih. Kalau di Jawa Timur sendiri itu bagaimana dana desa sudah berdampak kepada kemandirian desa secara spesifik, Mas? Apakah di Jawa Timur ya khususnya itu dana desa itu sudah berdampak pada kemandirian desa secara spesifik? Monggo dijawab Mas Ari. Ya, sejauh ini
dana desa sangat efektif ya, sangat dampak sekali. Contoh sekarang, di saat pandemi, itu banyak orang kena PHK. Di desa banyak sekali kemudian penambahan pengangguran. Maka dengan melalui dana desa, salah satu prioritasnya adalah BLT, Dudi. Jadi ada BLT itu dari Kementerian Sosial ada, kemudian Kementerian Tenaga Kerja ada. Jadi dana desa itu boleh dipakai BLT. Banyak sekali sekolah-sekolah di mana di desa itu tutup. Ya kan karena pandemi tutup. Lah, bukan sekolahnya tutup, tapi dampaknya adalah yang jualan misalnya jualan es, jualan pentol misalnya, orang yang menengah ke bawah itu kemudian kena dampak ini, itu sama dana desa di-cover melalui BLT dana desa. Sepanjang dampak pekerjaan karena pandemi, maka BLT lewat dana desa boleh dipergunakan. Akhirnya apa? Mereka kemudian berinisiasi untuk bagaimana caranya menggunakan dana ini untuk lebih efektif, lebih efisien, sekaligus lebih mengganti bagaimana caranya mereka bisa menggunakan ini dengan baik. Oleh karenanya, saya kira ini sangat berdampak sekali ya, terutama kalau sisi infrastruktur. Sekarang mana sih ada desa yang nggak jalannya bagus ya? Coba dicek, mana sih ada di desa yang tidak paving, tidak beton bahkan, semua jalannya udah bagus. Artinya apa? Kalau mau ke sawah, itu yang semestinya bisa setengah jam, sekarang udah 5 menit. Nah, truk bisa masuk. Artinya kalau pengusaha tebu misalnya atau padi, dulu harus berbondong-bondong pakai pakai tenaga manual. Nah, sekarang udah enggak, udah transportasi bisa masuk. Karena apa? Infrastruktur udah dibangun oleh desa. Sehingga ini ada peningkatan sisi ekonomi maupun percepatan sisi kemandirian di desa itu. Sehingga sangat mudah sekali untuk mengakses apapun, mudah sekali untuk memberikan kontribusi buat Indonesia pada umumnya. Itu Mbak Novita. Oke, luar biasa sekali jawabannya, dan nanti kita juga akan mendengarkan jawaban atau perspektif lain, dan boleh juga sanggahan ya kepada Mas Alvin nanti kalau misalnya tidak sepakat dengan pernyataannya Mas Ari, sangat boleh sekali nanti kita akan ngobrol sama Mas Alvin juga mengenai dana desa ini. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah absen di kolom chat, absen ini luar biasa ya, banyak sekali dari teman-teman dari berbagai kota dan kabupaten yang sedang menonton, dari teman-teman kampus desa juga. Terima kasih sekali sudah join pada diskusi pada malam hari ini. Teman-teman silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, Mas Alvin. Siap, ya. Oke, masih stay bersama kami ya Mas Alvin ya. Ya. Oke, Mas Alvin, kalau tadi Mas Ari sudah memberikan pendapatnya mengenai dana desa, bagaimana dengan Mas Alvin? Sejauh mana efektivitas alokasi dana desa untuk kemandirian desa menurut Mas Alvin? Baik, terima kasih. Terkait dengan dana desa, kami memahami bahwa dana itu adalah subsistem dari support system dari adanya pembangunan desa dalam hal ini. Artinya bahwa sebenarnya dana desa itu bukan aspek satu-satunya, yang menurut pandangan kami bukan aspek satu-satunya. Akan tetapi dana itu merupakan suatu support system yang itu mendorong dari adanya awareness, dari adanya kebutuhan yang ada di desa, dan itu menjadi katalisator dari terwujudnya cita-cita desa. Terkait dengan efektivitas, saya tidak tahu persis terkait dengan efektivitas dari dana desa yang sudah dikucurkan sekian besar, yang sangat besar itu. Akan nanti kami melihat bahwa nilai efektivitas itu ada dua. Ada efektivitas dari yang tangible dan intangible. Kalau yang tangible mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ari, bahwa pada saat ini ya saya keliling ke desa-desa, termasuk di desa saya itu, belakang rumah saya yang kebun bambu aja sekarang sudah paving dan itu tebal sekali, dan orang-orang bisa ke sawah dengan cepat seperti yang disampaikan oleh Mas Ari. Akan tetapi ada hal yang perlu kita pikirkan juga terkait dengan yang efektivitas pengelolaan dana desa yang untuk keperluan intangible asset. Jadi itu aset desa yang tangible, yang bisa nampak, korong-korong, jalan, penerangan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu dipikirkan juga adalah aspek yang intangible, karena aspek intangible itu pemahaman kemandirian dari sisi kemerdekaan
dari masyarakat desa terkait dengan pengelolaan desa. Terus pemahaman desa bagaimana dia bisa survive, bisa sustainable ya bahasanya ya, sustainable untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Bagaimana proses pendidikan, bagaimana proses kalau ngomong pendidikan, bagaimana menyiapkan anak-anak desa itu kelak bisa menjadi orang yang bisa bermandiri, bermartabat di masa yang akan datang. Orang yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan berani bercita-cita lebih tinggi lagi. Bagaimana membangun desa, bagaimana membangun kota, dan memiliki pemanfaatan untuk umat yang lebih luas lagi. Nah, terkait itu saya melihatnya ada dua. Jadi ada yang tangible, memang kelihatan banget, kerasa banget ketika kita mau ke desa. Saya kemarin ke Bojonegoro itu juga nggak ada. Bahkan saya kemarin ke salah satu kepulauan di Madura itu jalan-jalannya sudah bagus semua, nggak ada yang becek gitu. Dari situ untuk dari yang yang tangible sudah nampak sekali, dan itu memang yang bisa diukur ya. Akan tetapi yang susah sekali kita ukur itu bagaimana dengan adanya kebijakan dana desa mampu membangun manusianya. Dan itu mungkin saya kira lebih penting dalam membangun manusia, bagaimana masyarakat desa itu menjadi masyarakat yang terdidik dan nanti bisa mandiri untuk menatap masa depannya. Jadi begitu. Jadi kami melihatnya ada dua terkait dengan efektivitasnya. Kami juga belum pernah, kebetulan saya belum pernah membaca data. Mungkin dari efektivitas dari serapan anggaran terkait dengan program yang terrealisasi dan lain-lain, saya kira seperti yang disampaikan oleh Mas Ari tadi sudah sangat efektif. Akan tetapi jauh lebih dari itu ya, untuk aspek yang intangible kami belum bisa memastikan, belum tahu itu maksud saya. Dan itu penting saya kira, dan itu sangat penting saya kira. Oke, masih mengenai dana desa, Mas Alvin, karena ini di sesi dana desa ya. Ya. Oke. Mas Alvin, pertanyaannya sama sebenarnya kayak yang saya tanyain ke Mas Ari tadi. Tantangan ini ya, tantangan dan yang selama ini dihadapi dalam mengelola dana desa agar pemanfaatannya tepat sasaran, itu tantangannya yang terjadi di desa itu apa aja sih, Mas? Karena kan Mas Alvin ini juga belajar bareng di desa gitu ya, bareng masyarakat desa, tentunya mungkin barangkali ada kayak keluhan yang disampaikan masyarakat atau pemerintah daerah itu sendiri atau pemerintah desa itu sendiri dalam mengelola atau tantangan dana desa agar pemanfaatannya itu lebih tepat sasaran gitu, Mas. Ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, bahwa untuk bisa menggunakan dana desa diawali dengan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan yang ada di desa. Dalam teori manajemen, kebetulan saya juga bergelut di dunia manajemen. Untuk bisa mencapai sebuah tujuan organisasi atau visi organisasi, kita harus tahu konteks organisasi. Begitu juga terkait dengan desa. Ketika desa itu, bagaimana efektivitas penggunaan dana itu bisa tepat sasaran. Ketika konteks desa itu memang benar-benar bisa diketahui secara detail, dan itu butuh analisis. Saya yakin tim pendamping desa juga sudah dibekali dengan wawasan itu. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman pendamping desa, terutama yang ada di Malang, sudah dibekali bagaimana desa itu memiliki cara pandang melihat potensi desa secara keseluruhan. Jadi dari informasi yang didapatkan itu kita bisa membuat sebuah sasaran strategis, membuat sebuah program yang lebih tepat sasaran. Itu tantangannya kita menemukan kebutuhan yang sebenarnya yang ada di desa itu. Jadi saya juga ada beberapa informasi, dan ini semoga nanti bisa dijelaskan lebih jauh dari Mas Ari, bahwa terkait dengan program-program itu seperti ada pengulangan itu Mas Ari, pengulangan program yang ada di desa, dan semoga ini sekarang sudah tidak. Ini dulu saya pernah mendengar itu pengulangan program, dan itu yang menyebabkan bahwa dana desa peruntukannya ya berulang-ulang dan nilai efektivitasnya masih bisa optimal. Maaf kalau saya salah, tapi itu pernah saya dengar. Terkait dengan itu, saya melihat
saya berdiskusi dengan beberapa teman yang ada di desa. Di Lampung itu ada desa namanya Yosomulyo. Yosomulyo, dia bikin komunitas namanya Yosomulyo Pelangi dan lain-lain. Ketika di sana saya melihat itu geraknya bukan desa tapi 3 RT, Mas Ari. Jadi ide-ide pengembangan, ide-ide ide-ide untuk menggerakkan masyarakat yang ada di desa itu menjadi hal yang sangat substansial, dan itu menjadi menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana dana desa itu bisa menjadi tepat sasaran. Jadi produksi-produksi ide itu yang apalagi sekarang situasi dan kondisi pandemi itu telah mendisrupsi kehidupan kita ya. Kita dulu kalau ngobrol gini kan harus ketemu ya di warung kopi gitu Mbak Novita ya. Tapi sekarang dengan begini kita sudah bisa running begitu. Bahkan nanti kalau ini selesai mungkin ketika sudah bisa ketemu kita mungkin kadang-kadang juga perlu tetap bisa mengambil langkah ini karena jauh lebih murah, lebih efektif, lebih cepat dan lain-lain. Begitu juga di desa, saya kira dengan perkembangan waktu yang sedemikian, perkembangan informasi, perkembangan zaman yang sedemikian cepat, saya kira ide-ide itu juga harus terus dibangun dengan cepat sehingga desa bisa bergerak seiring sejalan dengan perkembangan zaman. Gitu, Mbak Novita. Oke, terima kasih sekali Mas Alvin tetap stay bersama kami. Terima kasih pandangannya, luar biasa sekali. Tadi sempat dibicarakan juga ya terkait program-program, ada beberapa program-program yang terkesan diulang-ulang atau mengalami pengulangan gitu ya, mungkin dari setiap tahun ke tahunnya, itu mungkin dulu gitu ya. Tapi sekarang bagaimana, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ke Korprov pendamping desa se-Jawa Timur untuk menanggapi hal tersebut gitu ya. Dan tadi juga disampaikan juga gitu ya, harus ada ide-ide gitu ya. Ide-ide ini harus dibangun terus ya, dan harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama Mas Alvin, tetap stay bersama kami, dan saya menghimbau kepada seluruh teman-teman yang sedang menonton siaran pada saat ini, boleh untuk bertanya di kolom chat, silahkan teman-teman bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber, nanti pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh admin gitu. Terima kasih. Lanjut ya, kita akan lanjut ke Mas Ari dan kita akan bergeser mengenai BUMDes nih. Nah, ini BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa gitu ya. Oke, Mas Ari tetap stay bersama kami ya Mas Ari ya. Oke. Mas Ari, BUMDes ini kan diharapkan berperan ya mengelola potensi desa. Namun menurut Mas Ari ini, apakah BUMDes ini telah diselenggarakan secara optimal, Mas? Ya, makasih. Saya coba cari data. Oke, boleh sekali dijawab dengan data-data base yang telah tersedia atau yang telah disiapkan. Data di Jawa Timur itu ada 7.724. Nah, BUMDes yang terbentuk itu 6.314. Ini valid. Dan yang belum terbentuk 1.410. Dan dari 6.314 itu, yang sudah berkembang 2.279. Yang maju, ini keren angkanya, yang maju 999. Nah, yang masih pemula itu 3.036 BUMDes. Ada juga yang menarik, BUMDesma. Jadi tidak harus BUMDes saja, BUMDesma itu gabungan di antara beberapa BUMDes untuk kemudian menjadi satu bagian berusaha dan berupaya serta menjadi sebuah perusahaan milik beberapa desa. Inilah yang kemudian menjadi tugas kita selaku pendamping untuk bisa meneruskan bahwa BUMDes sangat efektif untuk turut serta memajukan kemandirian desa. Gitu. Kalau tadi saya counter soal soal pengulangan ya. Saya pengen tahu itu desa mana yang diulang apa. Oke. Ya, ini informasi dulu. Ada salah satu desa, saya lupa desanya. Saya dulu mendengar bahwa program di desa itu waktu zaman bangun infrastruktur dulu, Mas Ari. Entah itu programnya pengulangannya itu ada multi years, program-program yang multi years, atau program yang saya kurang tahu juga. Tapi ada program misalkan
ada pengecoran jalan, misalkan pengecoran jalan. Itu multi years, jadi tidak bisa dikerjakan 1 tahun, tahun berikutnya sudah ada lagi. Begitu. Oke, saya kira kalau ada temuan bahwa pengulangan, saya perlu input ini dari Mas Alvin selaku rektor kampus desa ya. Bukan Jadi, rektor saya, Mas. Pembawa tas rektor. Kalau kita langsung by data, Mas. Jadi tidak bisa kemudian desa apa lalu lupa kerjaannya apa, nggak bisa, karena data ini desa mana langsung. Kalau hari ini Mas Alvin punya data itu jelas, maka besok udah berubah. Ya. Itulah pendamping desa. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Mas Ari. Jadi kalau ada temuan mungkin ya teman-teman bisa langsung melapor atau bisa langsung memberikan info kejadiannya dan lain sebagainya, atau masukan-masukan kepada Korprov ya untuk dan juga masukannya dari Mas Alvin tadi menarik sekali, mungkin untuk ditindaklanjuti atau di cross check kembali dan juga menjadi perhatian bersama gitu, tidak hanya pendamping desa atau Korprov aja, tapi juga kita sebagai warga negara ya, kita harus menjadi agen of control, agen of change. Kita juga punya peran kontrol dalam implementasi kebijakan itu. Intinya kita harus sama-sama bersinergi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvin. Ada beberapa catatan desa. Nanti kalau ada masuk informasi lagi, saya catat, saya komunikasikan dengan Mas Ari. Baik. Oke, luar biasa, keren sekali. Agar diskusi kita malam hari ini hidup dan menarik sekali. Ini juga ramai sekali, banyak sekali teman-teman yang sudah komen dan memberikan banyak sekali pertanyaan, tapi nanti mungkin kita akan ambil beberapa pertanyaan setelah sesi diskusi. Kita kembali lagi ke Mas Alvin ya, Oke. Mas Alvin, apakah BUMDes itu telah diselenggarakan secara optimal, Mas? Atau apa yang perlu dijadikan masukan untuk menurut Mas Alvin? Oke, terima kasih. Terkait dengan BUMDes yang ini berdasarkan penglihatan kami, bahwa BUMDes yang ada pada saat ini memang tadi bentukan yang sudah bergerak sudah sedemikian itu yang mengajukan nilainya angkanya angka cantik itu. Akan tetapi begini, kemarin kami sempat berdiskusi itu kencang di kampus desa terkait dengan adanya BUMDes. Salah satu desa di Nganjuk, kami kemarin dihubungi oleh siapa itu dari Nganjuk, Bu Imama kalau nggak salah namanya, itu penggerak sekolah rakyat yang ada di Nganjuk sana, bahwa ada diskusi kita mau membangun BUMDes. Terus setelah diskusi lebih jauh gitu, BUMDes yang ada di desa mau buka untuk biaya bikin lapaknya sekian. Jadi kami dimintai pendapat. Akhirnya kami berpendapat karena kami dimintai pendapat terkait dengan pembangunan BUMDes. Untuk membangun sebuah BUMDes, misalnya untuk menyiapkan lapak pada saat ini yang dibangun itu misalkan ukuran 3x3. 3x3 itu kalau ngomong bangunan ya lumayan lebih dari 20-30 jutaan lah untuk membangun. Itu yang sederhana. Lah dari situ kami kok jadi ingat bahwa di desa sebelumnya ketika ada BUMDes, pada saat ini yang kami lihat BUMDes itu cenderung jualan gitu kan. Produk desa, hasil orang desa dijual di situ untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi yang perlu menjadi pertimbangan bahwa di desa sebelumnya juga ada masyarakat desa yang punya aktivitas niaga yang ada di situ. Usulan kami terkait dengan BUMDes, karena BUMDes yang bangun di desa, market share-nya, kita ngomong market share ya, market share-nya di desa situ ada batasan desa. Andaikan ada pergeseran paradigma kemarin dari teman-teman yang ada di sana. Ada digeser paradigma jualannya, market share-nya kita perlebar. Akhirnya saya kemarin itu browsing, iseng-iseng googling ya, googling di marketplace yang ada di Nganjuk, karena kemarin kami diminta pendapat yang ada di Nganjuk. Itu satu hari upload jualan aja itu sekitar 800-an.
800 lebih lah. Itu di satu nama marketplace, jualan pasar Nganjuk kalau nggak salah. Ada 8. Kami di lain satu yang lainnya itu lebih dari 400 dan lain-lain. Artinya ada sebuah kesadaran bahwa pada saat ini pasar itu untuk berjualan itu telah bergeser dari yang ya jualan fisik gitu kan, dengan buat nyewa ruko atau apa, membuat itu di Balai Desa. Kemarin saya di Tuban, kebetulan ada pengabdian di sana untuk jualan toko-toko obat-obat pertanian dan lain-lain. Nah, sekarang digeser dari BUMDes yang ketika di situ lini bisnisnya adalah jual belinya digeser ke digital gitu kan, digital. Saya kurang tahu juga informasi apakah memang sudah ada yang memiliki platform begitu di BUMDes. Jadi terkait dengan BUMDes pada saat ini sepertinya memang masih banyak sekali yang perlu dikembangkan terkait dengan apa saja konten yang harus dijual, ngomong retail ya. Apalagi bisnis retail hari ini, kompetitornya ada Alfamart, ada Indomaret, dan ada mat-mat yang lain. Ada mat-mat yang lain. Itu kalau ngomong kebutuhan sehari-hari. Ngomong pertanian juga ada toko pertanian. Ngomong andekan toko bangunan juga ada. Produk-produk lokal juga sekarang banyak sekali produk-produk lokal yang itu digerakkan oleh pelaku-pelaku usaha yang dalam tanda kutip kadang-kadang memang sudah jauh lebih established daripada itu. Artinya kalau tadi Mas Ari sudah menyampaikan ada beberapa BUMDes yang sudah menyatu, itu sudah sangat menarik sekali. Andaikan itu bisa bergerak, potensi yang banyak itu dijadikan satu, tentu itu menjadi sebuah platform BUMDes yang sangat-sangat kuat dan bisa melayani kebutuhan masyarakat, bisa membuat cash flow uang yang ada di desa itu berputar yang di desa, dan itu tentu menjadi menjadi lebih mandiri dan keren sekali saya kira. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Alvin, paparannya yang menarik sekali ya mengenai efektivitas BUMDes ini tadi. Mas, tadi kita udah ngobrol ya soal BUMDes gitu, banyak sekali yang harus diperbaiki bersama gitu ya. Tadi juga berbicara soal market share, juga platform yang sesuai, dan apalagi kalau yang sudah maju itu dijadikan satu menjadi menjadi sebuah sinergi yang luar biasa, kemudian ada platformnya sendiri dan bisa mengubah dana yang ada itu menjadi sebuah cash flow, tentunya akan menambah dan mengurangi pengangguran yang ada juga gitu ya. Oke, Mas Alvin, masih ke Mas Alvin nih. Oke, Mas Alvin, nanti kita juga akan ngobrol soal iklim ya Mas ya, perubahan iklim yang ekstrim yang berdampak pada penghidupan penduduk desa. Tapi ini nanti kita jeda dulu, kita ke Mas Ari dulu, kita ke Korprof dulu, kita kembali lagi ke Mas Ari. Ya. Oke, Mas Ari boleh menanggapi pendapat dari Mas Alvin tadi, sekaligus menjawab pertanyaan ini Mas Ari mengenai perubahan iklim. Jadi perubahan iklim yang sangat ekstrim ini berdampak pada penghidupan penduduk desa. Nah, ini bagaimana sejauh ini Korprof P3MD Jatim memfasilitasi program mitigasi bencana di desa-desa. Boleh Mas Ari untuk dijawab, sekaligus kalau perlu ada yang ditanggapi atau ditambahkan pernyataan dari Mas Alvin bisa untuk ditanggapi Mas Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Soal mitigasi perubahan iklim. Jadi di desa, dana desa itu bisa digunakan sebagai salah satunya adalah mitigasi bencana. Dan sebulan yang lalu kita diajak bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur agar perubahan iklim, agar bencana atau misalnya hal-hal tak terduga bisa disinergikan. Karena mitigasi itu penting, misalnya yang sering sekali itu kalau di Malang ya, area Malang itu daerah Pujon, arah Kediri, ya itu kan sering longsor itu.
Nah, itu pasti dianggarkan oleh desa sewaktu-waktu. Itu bisa terjadi. Di Pacitan misalnya, meskipun keadaannya tinggi, dataran tinggi, mereka kadang secara tahunan dapat banjir. Nah, seperti Lamongan, Tuban, Gresik, kena saluran sungai Bengawan Solo, itu kadang menjadi banjir. Dan ini sudah dianggarkan oleh dana desa dan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang perlu juga diketahui bahwa kami tidak hanya di Jawa Timur, kapan hari bencana di Jawa Barat, kemudian ada lagi di Sulawesi. Itu kami, pemerintah desa, urunan, Mbak. Iuran itu. Untuk apa? Membantu teman-teman yang di sana mungkin rumahnya atau keluarganya atau lingkungannya yang terkena musibah, kita bantu. Jadi solidaritas teman-teman ini luar biasa. Makanya saya bersyukur sekali punya teman-teman pendamping yang begitu solid, begitu bersaudara dan humble untuk melakukan pendampingan. Tentu ini semua masih jauh dari harapan, meskipun kita semua lagi berupaya agar kapasitas masing-masing individu dari pendamping kita terus upgrade, terus kita update peningkatan kapasitas. Yang perlu juga yang saya combine kepada Mas Alvin selaku kampus desa itu, bahwa BUMDes kita sudah maju, Mas. Dan kalau misalnya Mas Alvin mau observasi penelitian, kami dibantu soal pemasaran. Banyak sekali BUMDes ini maju tetapi kurang pasar. Bisa jadi produk-produknya unggul, tapi memang banyak orang tanda kutip belum tahu. Sehingga kami perlu siapapun bekerjasama dengan kami untuk melakukan percepatan agar produk desa bisa lebih dikenal sekaligus ya lebih laku daripada produk-produk yang lain. Saya kira kualitasnya bisa kok diuji bahwa produk desa tak kalah dengan produk-produk yang lain. Nah, soal BUMDesma, saya menyinggung saja, ini tidak hanya luar biasa. Ada yang malah desa itu membuat pabrik. Jadi karena pabrik itu butuh uang 1 miliar, maka ini bersatu, jadi 5 desa ini iuran 200 jutaan buat pabrik, yang pabrik itu kemudian menjadi saham, yang saham itu menjadi namanya BUMDesma bersama. Di daerah mana Mas itu, Mas? Menarik itu. Di daerah mana, Mas? Ini yang saya ketahui di daerah Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya. Jawa Timur hanya ada di Malang juga ada, di Pasuruan ada. Jadi begini, BUMDesma itu tidak hanya soal bagaimana iuran, bagaimana urunan, bagaimana patungan soal dana desa, bukan hanya itu. Tapi kerjasama antar desa. Misalnya begini, desa A ini punya namanya sumber air. Tetapi kemudian lewat jalannya aksesnya ini tidak bisa kalau kemudian lewat desa itu, maka lewat sebelah. Maka ini namanya kerjasama antar desa, kerjasama BUMDesma untuk bisa saling sama-sama memacu, sama-sama untuk melakukan komunikasi agar usaha namanya air ini bisa jalan dan terlewatkan di desa sebelah. Ini bagian dari simbiosis mutualis dan sekaligus sebagai solusi bagaimana agar sumber air yang didapat di desa itu bisa mengaliri semuanya melalui jalan beberapa desa. Karena kadang air itu kadang ya goreng nyelempit ngono kan, tempatnya sulit, tapi bisa jalan lain. Oke, terima kasih Mas Ari, luar biasa sekali. Jadi bisa kolaborasi ya Mas Ari, Mas Alvin, dari berbagai dari teman-teman dari pihak NGO, swasta maupun teman-teman siapapun itu bisa untuk saling berkolaborasi bersama. Bahkan luar biasa sekali tadi kampus desa juga mengusulkan adanya market share yang lebih luas, kemudian disinergitas dengan platform, kemudian bagaimana bisa mengubah cash flow, karena ini menurut saya juga penting
sekali ya Mas Alvin ya, karena kalau kita ketahui ini Mas Alvin ini meresahkan sekali ya, banyak sekali dari desa-desa ini milenial kita yang justru mencari penghidupan baru di kota, kemudian malah tidak kembali lagi ke desanya. Ya, Nah, seperti saya ini. seperti saya juga malah jadi di kota menjadi rakyat mesin kota ini Mas. Padahal kalau bisa kembali. Ini selesai jam berapa? Iya, jam ini 9. sebentar. Oke, sebentar lagi ini akan selesai. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ya. Mas Ari, kita ke Mas Ari lagi ini karena banyak sekali pertanyaan yang dari teman-teman yang ada 217 penonton lebih, tadi sempat 250 juga, banyak banget pertanyaan, tapi nanti karena ini tidak bisa terjawab semuanya, nanti teman-teman kita akan mengambil beberapa pertanyaan saja yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita, karena tentunya Korprof dan juga Mas Alvin banyak sekali kesibukan. Kita kembali lagi ke pertanyaan ke Mas Ari ya. Oke. Tapi sebelum ke Mas Ari, saya tadi kelupaan untuk Mas Alvin juga menanggapi bagaimana sih Mas sebetulnya bagaimana Mas Alvin melihat kondisi ini, apa yang sudah atau yang perlu dilakukan oleh desa guna untuk merespon perubahan iklim tersebut, Mas? Ya, ya. Terima kasih. Terkait dengan perubahan iklim, gini, kebetulan saya dari desa, ayah saya petani pada saat. Petani dulu kalau mau nanam itu kan iso niteni ya. Habis hujan berapa hari itu bisa nampek gitu kalau begitu. Teman-teman yang di Malang sini, kebetulan saya di Malang Mas Ari, itu ada ketika ada pohon di salah satu pohon di Jalan Bandung itu, ketika pohon itu sudah mulai semi, itu artinya mau musim hujan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi itu semuanya, bahwa adanya sebuah pergeseran dari ini climate change ya yang ada di dunia, dan ini tentu juga berimbas sampai ke Indonesia. Yang perlu ditanamkan itu pertama begini, adanya sebuah kesadaran terkait kalau ada namanya manajemen resiko, risk based thinking, itu penting sekali untuk bisa dimasukkan. Andai kan di program ketika rapat pengembangan program desa itu perlu ditetapkan salah satu klausul terkait dengan bagaimana pemahaman terkait dengan risk based thinking, artinya manajemen berbasis resiko. Di situ perlu kita lakukan di masing-masing desa, perlu mendaftar risk management list resiko. Jadi daftar resiko perlu ditetapkan dulu. Resiko terkait dengan cuaca, resiko terkait dengan keuangan, resiko terkait dengan pendidikan, resiko terkait dengan serapan dana dan lain-lain itu ditetapkan. Nah, terus di situ bagaimana program sasaran untuk menekan resiko yang telah ditetapkan. Strateginya seperti apa, mitigasi resikonya seperti apa. Terus nanti ditetapkan di akhir itu kita bisa tahu residual risk. Jadi sisa resiko untuk tahun ini, misalkan ini di akhir tahun, bulan-bulan terakhir ini sudah ketahuan residual risk-nya yang bisa dibuat jadikan baseline untuk membuat perencanaan di tahun yang akan datang. Jadi pandemi ini kan juga banyak sekali tadi misalkan ya hampir semuanya ya, kita tidak pernah mengira bahwa pandemi akan datang seperti ini, dan selama 2 tahun ini kita dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini. Nah, yang siap itu ya cepat, yang adaptif itu menjadi siap. Biasanya yang adaptif itu memiliki kesiapan itu. Dan di dalam pengelolaan, dalam sistem pengelolaan, sistem manajemen sekarang ini sudah memasukkan item itu, klausul pemahaman terkait dengan manajemen resiko. Dan semakin siap, semakin sadar, maka ya juga akan semakin bisa survive di dalam gonjangan ini. Termasuk desa saya kira perlu bahwa desa A misalkan tadi Mas Ari punya pujon terkait dengan ketika ada musim hujan, resikonya apa? Longsor, mitigasinya apa ketika terjadi longsor? Jadi tindakan bagaimana? Perlu strategi komunikasinya dengan apa? Dengan BNPB misalnya, oke, komunikasinya. Bagaimana masyarakat bisa paham ketika dalam situasi tertentu titik kumpulnya di mana, jalur evakuasinya di mana, dan lain-lain itu perlu ditetapkan juga. Oke.
Oke, terima kasih Mas Alvin, luar biasa sekali masukannya. Kita akan langsung bergeser ke Mas Ari lagi ya, karena untuk mempersingkat waktu, karena kita dibatasi oleh waktu dan ini luar biasa sekali pertanyaannya, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita ke Mas Ari lagi sebagai Korprov PT 3MD Pendamping Desa se-Jawa Timur. Masih stay bersama kami ya Mas Ari? Ya. Oke, Mas Ari, kita akan ngobrol mengenai keterlibatan perempuan. Nah, ini adanya Perdes Perempuan dan Partisipasi di Desa, itu bagaimana Mas Ari melihat peran dan kontribusi perempuan di desa? Sudah sejauh mana selama ini perempuan itu dilibatkan dalam kemandirian desa? Atau mungkin sekarang ini udah banyak sekali mungkin BUMDes-BUMDes yang juga dihandle perempuan di Jawa Timur, atau seperti apa Mas Ari? Ya, sejak ini sekarang udah mulai peningkatan ya peran perempuan. Bahkan di beberapa musyawarah desa kita melibatkan perempuan. Termasuk program di Kementerian Desa ada nama SDGs. Itu banyak, ada 18 prioritas. Termasuk di situ ada namanya pemberdayaan perempuan. Nah, itu terfasilitasi. Bahkan yang pernah saya studi banding ke Kabupaten Blora, ke Jawa Tengah, itu ada namanya pabrik kelor ya. Itu semuanya mulai tanam, mulai kemudian mengikat, lalu apa merotoli itu bahasanya apa? Itu perempuan semua. Bahkan sampai ya, semua perempuan. Dan masih saya punya videonya itu. Maknanya bahwa perempuan hari ini sangat terfasilitasi. Dan tinggal bagaimana para perempuan, terutama para suami-suami ini, untuk bisa mendorong bahwa ibunya, kemudian saudaranya yang perempuan bisa kok mendapatkan akses untuk pendanaan dana desa. Bisa jadi misalnya membuat keripik olahan rumahan, kemudian membuat stiker di rumah, itu boleh. Di Kabupaten Ngawi, kapan hari BUMDes memberdayakan perempuan. Di rumah bisa jadi dia menganyam stiker, kemudian diserahkan ke BUMDes. Itu semua bisa dilakukan. Dan hari ini cukup luar biasa antusias para perempuan untuk mengakses itu. Nah, tugas pendamping desa adalah bagaimana kemudian bisa menjadi fasilitator sekaligus menjadi bahasa kasar, tapi ini bisa dimaknai secara secara letterlek, bahwa selain menjadi fasilitator harus menjadi kompor. Menjadi kompor para perempuan agar lebih bisa berperan lagi di dalam menggunakan dana desa. Itu, Mbak. Oke, terima kasih sekali Mas Ari, jawabannya selaku Korprov tadi telah dijelaskan ya, ada peningkatan peran perempuan gitu ya, dan perempuan ini diharapkan tidak hanya terus meningkat, tapi juga bisa menjadi kompor. Bahkan tadi juga di Ngawi disebutkan ada aktivitas-aktivitas seperti pembuatan keripik dan lain sebagainya, dan tadi juga disentil juga ya mengenai BUMDesma, bahkan desa itu bisa buat pabrik dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali dan perlu untuk ditingkatkan dan ditiru oleh desa-desa lainnya di berbagai wilayah. Masih mengenai ini, tapi saya ingin bergeser ke Mas Alvin ya. Mas Alvin, melihat peran dan kontribusi perempuan di desa itu seperti apa? Mas, sejauh apa peran dan kontribusi menurut pengamatan Mas Alvin? Karena telah dilibatkan nggak Mas dalam program-program kemandirian desa? Terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Mas Ari, saya setuju terkait dengan bagaimana pelibatan para perempuan di desa untuk bisa mendorong bagaimana desa ini menjadi desa mandiri. Kita kalau ini teknis saya waktu kecil gitu kan, perempuan desa itu kalau nggak musim tanam ke sawah itu biasanya habis masak gitu kan, suaminya berangkat ke sawah, anaknya berangkat sekolah, setelah masak mandi selesai, dan itu waktu kosongnya lumayan biasanya kan buat petan itu kan, petan itu. Artinya bahwa di situ terkait dengan bagaimana aktivasi perempuan desa. Tadi yang saya sangat appreciate banget dengan Mas Ari, bagaimana para pendamping desa itu juga harus menjadi kompor. Kompor di sini dalam artian saya kira harus bisa memberikan opsi-opsi ketika perempuan di situ ya, memberikan ruang, ide, support gitu kan, support baik itu pendanaan, support bagaimana jejaring untuk perempuan desa yang punya waktu space kosong itu loh. Space kosong itu
dan 3 sampai 2 jam atau 2 sampai 3 jam, 2 sampai 4 jam itu untuk bisa produktif lagi. Ngomong tentang kelor, menarik sekali terkait dengan kelor, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Di Nganjuk Utara, saya kurang tahu di Nganjuk Utara sebelah mana. Kemarin ada hasil diskusi kami, di situ juga ada pelibatan perempuan desa untuk membuat itu yang di sana katanya ada. Ya sekali lagi karena kami komunikasinya dengan salah satu aktivis perempuan dari Nganjuk, seorang pengawas madrasah di sana, pengawas madrasah yang keliling-keliling untuk bisa mengaktifasi pendidikan dan lain-lain. Itu ada kerjasama dengan perhutani, itu luasnya 48 hektar, Mas Ari, untuk nanam kelor, Dan pada saat ini diskusi dengan kampus desa itu bagaimana untuk bisa mengoptimalkan, memberikan nilai lebih. Kelor itu selain ada daunnya yang jadi bubuk, jadi minuman, ada bikin kue, ada bikin apa. Nah, ketika panen bareng itu kan susah. Bagaimana mengelolanya? Saya kira itu bisa disebut dengan dana desa dan lain-lain. Nah, jadi terkait dengan peran perempuan di sini, saya melihat masih ada potensi yang sangat luar biasa untuk diuli. Kalau beres perempuan desanya, saya kira Indonesia juga akan beres gitu, Mbak Novita. Jadi Oke, terima kasih. Jadi potensinya sangat luar biasa. Terima kasih. Dan semakin meningkat ya dari tahun ke tahun partisipasi perempuan khususnya di Jawa Timur, luar biasa. Boleh ditambahkan? Barusan chat ke saya ada studi soal peraturan desa, bahwa di Domulyo kalau nggak salah tadi, di Malang Purwodadi, Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, ini sudah jadi peraturan desa, ini berkomitmen untuk melindungi, mencegah perempuan dan anak dari ancaman kekerasan. Ini kan luar biasa. Misalnya di sana didirikan tempat konsultasi soal kekerasan rumah tangga sebelum ke APH. Karena bahaya sekali kalau sekali bertengkar rumah tangga lalu ke polisi, kekerasan itu kan bahaya. Nah, jadi apa nanti? Maka sangat apresiasi saya kepada teman-teman pendamping Kabupaten Malang ya, yang telah juga mendorong menjadi perdes, peraturan desa, ini menjadi mitigasi baru dalam perlindungan anak dan perempuan. Saya kira ini akan menjadi bagian percontohan sebagai bagian dari perlindungan anak dan perempuan. Itu Mas Alvin, bisa dikaji di sana. Bisa kampus. Ya. Ini kebetulan saya juga dijabri oleh Mas Bin terkait dengan itu. Jadi ini keren sekali bagaimana kalau nggodok undang PKS itu kalau di tingkat pusat, waduh, itu kan nunggunya Masya Allah. Seperti nunggu apa Mbak Novita ini anak aktivis juga. Luar biasa. Bahwa itu dimulai dari perdes ini sangat luar biasa di Malang ini. Desa Purwodadi ya Mas Ari ya? Sidomulyo tadi ya. Oke. Bisa itu jadi percontohan, bolehlah itu dikampanyekan Mas Alvin. Dikampanyekan bahwa ada desa yang sudah menginisiasi jadi peraturan desa bahwa perlindungan anak dan perempuan bisa kemudian menjadi bagian pemberdayaan perempuan. Jadi tidak kemudian moro-moro diilokno atau lalu ke polisi, itu kan perlu diselesaikan dulu lah di tingkat desa. Ini kan luar biasa. Memang kalau dia lihat dari struktur itu kan ada beberapa macam kerentanan ya, kerentanan bagi perempuan di wilayah-wilayah desa tertentu. Artinya dengan adanya perdes ini menjadi menjadi oase bagi para perempuan ketika mengalami perundungan atau mengalami pelecehan atau ada hal yang berbau kekerasan yang dialaminya. Ini menjadi hal yang sangat-sangat menarik dan ini mungkin bisa diinisiasi untuk menjadi inspirasi beberapa desa di Indonesia yang lainnya. Ini Mas, ini udah menikah ya? Sudah. Anak saya 3. Anak kelihatan belum menikah. Di beberapa desa itu Mas, itu ada namanya kelompok guru PAUD, kelompok guru posyandu, guru-guru ngaji, ada posyandu, termasuk ada kelompok janda-janda. Terus kesimpulannya apa?
Kesimpulannya bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berhenti di situ, tapi perlu follow up. Follow up-nya apa? Macam-macam. Bisa kemudian lewat jalur ekonomi, bisa Ya. pengentasan, apa dari sisi psikologi, Betul, bisa betul, menjadi betul. konsultan. Nah, apa jadi macam-macam bisa itu. Apalagi kampus kan? Ya. Ini kan membawa kampus desa yang semestinya menjadi apalah global kaitan Ya, dengan semoga isu-isu. nanti kampus desa bisa berkolaborasi dengan pendamping desa lah. Oke, Mas Ari. Mohon bimbingannya Mas Ari. Baik, kita terus diskusi lah, kita diskusi. Siap, siap, siap. Oke, keren sekali tadi perlu diinformasikan kembali ya, bahkan barangkali ini bisa dicontoh untuk desa-desa lainnya. Kebetulan sekali ini ditonton oleh ratusan pendamping desa dan juga warganya mungkin dari berbagai kota. Jadi tadi sudah diinformasikan bahwa di Sidomulyo, Malang ya Mas Ari ya, di Purwodadi ya tepatnya, itu Perdes Perlindungan Anak dan Perempuan itu sudah ditetapkan dan bisa menjadi sebuah pemberdayaan seperti itu. Oke, sebetulnya ini selesai sudah sesi tanya jawab, tetapi karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube, kita akan pilih satu untuk menghemat waktu. Boleh kepada narasumber, apakah masih ada kesempatan? Boleh, Ya, silakan. boleh. Oke, kita akan pilih terlebih dahulu. Oke, mohon ditunggu. Oke, sebentar. Udah apa aja? Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Ya ampun, sampai bingung ini saya mau milih. Desa ini nggak ada habisnya, semakin seksi sekarang ini. Ya. Nggak selesai dibincangkan. Ya. Oke. Saatnya hijrah dari kota ke desa, Mas Ari ya. Kalau dulu Rasul dari Mekah ke Madinah, sekarang hijrah kita ya dari desa, dari kota ke desa. Karena desa itu masa depan, iya betul, betul. Ya, wong termasuk aku ya kadang. Kado desa yo sirang ngeluh, Mas. Betul, betul ya. Wong saya itu kalau ngeluh nang kutu mulai nang desa, Mas. Mbak Novita itu rupanya nggak punya desa, itu kasihan Mbak Novita. Loh, saya ini karena tidak balik desa, malah di kota menjadi rakyat miskin kota ini, Mas. Ya, ya layaklah kita santuni menjadi grup nanti apa, gitu, perempuan apa, gitu, bisa. Oke, kita sudah ada pertanyaan terpilih ini. Bagaimana ini untuk Korprov ya? Bagaimana langkah kita guna mendorong ekonomi desa di era digitalisasi? Oh, ini sebetulnya sudah terjawab ya, Mas. Tapi mungkin bisa ini aja, maksudnya dipertegas atau diulang lagi. Sekaligus mungkin nanti juga closing statement ya untuk langkah-langkah desa ekonomi ini agar lebih maju lagi itu seperti apa? Ini banyak sekali pertanyaannya, tapi mohon maaf ya teman-teman, hanya akan pilih satu. Dan juga pertanyaan untuk Mas Alvin. Sekaligus saya sampaikan juga. Oke, dari Bro Samsul. Apa peran kampus desa dalam mengatasi problematika yang disampaikan Pak Ari tadi gitu, dan apa peran kampus desa dalam mengatasi problematika tadi. Oke, jadi ini adalah pertanyaan sekaligus dijawab untuk closing statement, dan mungkin juga bisa disampaikan lagi beberapa yang di awal tadi untuk closing statement para pemirsa yang sedang menonton pada malam hari ini. Mungkin bisa Mas Ari atau Mas Alvin dulu, silahkan. Oke, jadi begini Mbak Novita. Saya minta tolong Mbak Novita mencatat siapa nama itu, lalu saya kasih hadiah. Oke. Jadi, itu dari luar biasa. Saya juga mau, Mas. Namanya siapa, dari mana, lalu nanti itu di chat, lalu temukan handphonenya, saya nanti bisa langsung ngasih hadiah. Soal hadiahnya apa? Rahasia dong, yang penting lah kasih hadiah. Saya jawab soal peran perempuan. Bagaimana peran perempuan bisa lebih maksimal lagi. Saya kira sekarang hanya soal mindset, ketakutan. Peluang udah besar, begitu lebar, dana desa udah tersiapkan, kemudian siap digunakan, lalu sekarang tinggal mau atau tidak. Kalau mau, maka insya Allah keberhasilan kemajuan perempuan akan semakin tampak dan nyata. Tapi kalau tidak mau, ya maka tetaplah demikian. Bukankah dunia ini terus berputar?
Bukankah jalani terus kemudian berlari lalu cepat sampai dan pada akhirnya kita akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Lalu cukup Anda berjuang, cukup Anda hidup. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk saling berperan. Kalau yang perempuan silakan berperan di bidang keperempuanan. Kalau yang laki-laki silakan berperan di laki-laki. Bukan siapa kita, bukan peran apa kita, tapi apakah kita semuanya sudah banyak bermanfaat buat yang lain. Itu sekaligus closing pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Novi. Oke, terima kasih Mas Ari. Waktu dan kesempatannya kita akan mendengarkan closing statement dari Mas Alvin sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom chat tadi. Oke, untuk menjawab tadi saya nggak menjawab janji-janji apa yang sudah dilakukan begini. Tapi komitmen kami, komitmen kampus desa adalah kami siap untuk diajak belajar bersama desa manapun, diajak belajar bersama siapapun terkait dengan desa. Terkait dengan apa yang telah kami lakukan, ini masih sangat kecil. Misalkan kami dengan salah satu desa di Blitar kemarin di Meronjo, desa Meronjo, kebetulan kami telah berkolaborasi kampus desa Meronjo untuk bisa mengaktifasi kegiatan desa. Kami ngobrol dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desanya di Meronjo itu sudah sepuh dan semangat sekali datang ke Malang untuk belajar. Anak-anak dari Meronjo dititipkan ke kami untuk kami magangkan di beberapa tempat di Malang, di kafe, untuk belajar tentang bagaimana pengelolaan kafe, dan akhirnya sekarang sudah bisa buka di sana. Artinya kami melihat bahwa desa itu merupakan masa depan Indonesia. Dari hampir 70 ribuan desa yang ada di Indonesia, itu merupakan sebuah potensi yang harus kita gerakkan bersama, potensi yang harus kita sadari bahwa masing-masing desa memiliki keunikan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Itu harus kita satukan, dan kebetulan kita memiliki Kementerian Desa yang itu bisa mengikat itu semuanya. Nah, pertemuan antara ide, komitmen, dana, dan ketika itu bertemu menjadi satu, tentu bisa membuat sebuah Indonesia yang bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan itu dimulai dari desa. Artinya apa? Bahwa ya meskipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, bahwa Indonesia menurut informasi yang masuk ke telinga kita itu kan yang mesti meleleh. Tapi dengan melihat desa, kita jadi yakin bahwa di desa lah ada masa depan Indonesia yang cerah. Di desa lah kita bisa melihat bahwa Indonesia tetap bisa tumbuh dan kembang untuk mengikuti perkembangan zaman, dan di desa lah kita bisa menaruh harapan kita, asalkan dalam tanda kutip ada prasyaratnya. Kita kelola bareng-bareng, kita tata niat bareng-bareng, kita kelola dengan yang amanah, dan kita bisa bergerak bersama untuk menuju ketahanan Indonesia. Terima kasih. Dan desa mandiri, saya kira itu hasilnya nanti tentu akan menghasilkan kemandirian desa. Oke, jadi intinya desa mandiri ini sangat mungkin ya, Mas Alvin, Mas Ari, Mas Ari selaku Korprov, dan Mas Alvin dari kampus desa. Oke, baik, sudah terjawab pertanyaan yang diberikan oleh para peserta dan juga teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Terima kasih, seluruh pertanyaan telah terjawab, dan mohon maaf sekali karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh kedua narasumber kami karena keterbatasan waktu. Tidak terasa ini hampir 2 jam lebih, dan kita akan selesai sampai di sini, pemirsa sekalian. Usai sudah acara Millennial Talk pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Alvin Kampus Desa dan Mas Ari sebagai pendamping desa se-Jawa Timur. Terima kasih telah memberikan waktunya 2 jam lebih sharing session ya, kita ngobrol dan diskusi. Mohon maaf sekali mengganggu kedua Bapak materi atas kesibukannya. Terima kasih sudah meluangkan. Terima kasih Mas Ari, makasih Mbak Novita. Mohon izin nanti minta nomornya Mas Ari, saya mohon izin. Ya, senang sekali kami bekerjasama dengan siapapun. Senang sekali. Siap. Oke.
Terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Ari dan Mas Alvin, dan sudah berkenan hadir, dan seluruh peserta dan seluruh pendamping desa yang kompak sekali untuk meramaikan acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di Millennial Talk selanjutnya. Saya Novita Kristiani Linda Rompas, mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Terima kasih.